Dengan Bella di studio. Selamat sore Mbak Bella, apa kabar? Kabar baik, kita yang nggak baik ini melihat situasi di Timur Tengah hari ini dan kemarin. Ini informasinya tadi sudah disampaikan bahwa pemimpin tertinggi Iran, pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei meninggal. Informasi terbarunya Israel menyerang Lebanon. Analisis Mas Hasrawi seperti apa? Ya, saya menggarisbawahi kita sekarang berada di kurang lebih 50 jam semenjak serangan dilakukan oleh Israel dan Amerika pada kurang lebih jam 1 siang waktu Indonesia Barat pada hari Sabtu kemarin. Nah, kalau kita lihat perkembangan terbarunya memang yang pertama adalah bahwa terutama di lapangan ini justru mengarah kepada eskalasi yang semakin meninggi di antara kedua belah pihak. Kita melihat media-media dalam waktu terbaru, dalam waktu terkini melaporkan sedemikian banyak serangan-serangan dilakukan di Iran, ledakan-ledakan yang terjadi di Iran di banyak kota. Dan juga pada waktu yang bersamaan di sekitar Israel juga makin banyak yang terlibat dalam perang ini. Yang terbaru adalah serangan yang dilakukan oleh Hizbullah di Lebanon yang kita ikutin bersama semenjak krisis atau perang yang melibatkan Hizbullah pada tahun 2024 atau 2023 semenjak Hamas melakukan serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023 itu setelah mengalami berbagai macam pukulan termasuk keberhasilan Israel membunuh sekjen dan pemimpin tertinggi Hizbullah yaitu Hasan Nasrullah, maka kemudian pada akhir November 2024 itu secara terpaksa atau secara dipaksa Lebanon menerima konsep perdamaian dengan Israel yang salah satu upayanya memang adalah diupayakan agar Hizbullah yang telah menjadi negara di dalam negara. Kenapa dikatakan negara dalam negara? Hizbullah tak lebih hanya sekadar partai politik, salah satu partai politik di Lebanon. Tapi justru dia mempunyai kemampuan, dia mempunyai senjata, dia mempunyai pasukan para milisi yang bisa dikatakan lebih besar daripada pasukan atau bahkan persenjataan yang dimiliki oleh Lebanon sebagai negara itu sendiri. Nah, oleh karena itu ketika gencatan senjata akhir November 2024 diberlakukan, Hizbullah justru menolak gencatan senjata ini walaupun dia tidak punya daya lagi karena terlalu banyak simbol-simbol pemimpin termasuk Hasan Nasrullah tadi termasuk dari Iran, jenderal-jenderal Iran yang berhasil dilumpuhkan oleh Israel dalam banyak serangan yang dilakukan di Lebanon pada waktu itu. Tapi semenjak November 2024 sampai sebelum serangan ini dilakukan, situasi di Lebanon jauh lebih baik. Walaupun katakanlah ada serangan satu dua dari Israel terutama yang melakukan penyerangan dengan dalih ingin mengejar tokoh-tokoh tertentu di Hizbullah, tapi situasinya jauh lebih baik karena adanya gencatan senjata pada kurang lebih 27 November 2024 yang lalu. Nah, ini kemudian terbuka kembali frontnya setelah Hizbullah nekat kalau menggunakan media-media di Timur Tengah menggunakan istilah kayak semacam tanpa perhitungan atau minimalnya diragukan perhitungannya, kemudian menyerang kembali Israel dan Israel seketika juga melakukan serangan balasan ke tempat-tempat di Lebanon. Nah, ini yang sekarang membuat hitung-hitungan di Lebanon terutama itu menjadi penuh dengan kekhawatiran karena ketika Israel melakukan serangan secara total maka ini akan lebih banyak jatuh korban terutama juga dari masyarakat sipil. Pada waktu yang bersamaan upaya Lebanon untuk mentertibkan Hizbullah dalam tanda kutip untuk membuatnya Hizbullah menjadi partai politik yang sama seperti partai-partai politik yang lain yang tidak memiliki milisi karena yang ditekankan adalah senjata hanya untuk negara, maka ini bisa menjadi gagal kembali. Dan kalau ini gagal kembali, maka Lebanon sebagai sebuah negara akan lagi dibayang-bayangi oleh Hizbullah yang menjadi negara dalam negara. Ini memang realitas yang cukup unik menurut saya, tapi itu ada di Timur Tengah, terutama di Lebanon, di mana ada katakanlah partai politik yang justru paling tidak bisa mengimbangi kemampuan dan kekuatan negara. Ini yang saya ikutin dalam perkembangan kurang lebih di 50
jam setelah serangan dilakukan oleh Israel pada hari Sabtu siang waktu Indonesia Barat, Mbak. Hmm. Lalu juga tadi sempat ada informasi bahwa Hizbullah ini juga melakukan serangan sebagai apa ya, upaya karena pemimpin tertinggi di Iran meninggal dunia. Lalu seperti apa sebenarnya hubungan antara Iran dan Lebanon, dan seperti apa juga nanti konflik ini, apakah bisa meluas atau mungkin kita berharap juga bisa mungkin ada gencatan senjata. Tapi ditahan dulu Mas, kita akan kembali usai jeda saudara, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.